Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mari kita mulai dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi PAIJ dengan judul takfir, yaitu mengkafirkan atau mewaspadai ideologi takfir. Fenomena yang ada sekarang sebagai mukadimah, melihat kondisi umat yang tidak menentu, entah kita sadar ataupun tidak, ya. Media sosial pun juga ikut menyebarkan hal-hal yang mungkin membuat resah di masyarakat, termasuk dalam hal agama. Dan juga fenomena ini muncul kebanyakan dari kalangan-kalangan zaman now, ya, termasuk dari kalangan kaum muda. Beberapa kaum milenial atau kaum muda ini mempunyai semangat yang tinggi, yang luar biasa. Tetapi saking semangatnya, saking energiknya, tidak diimbangi dengan kemampuan syariah yang mendasar. Kurangnya latar belakang, kafaah syariah, dan pendalaman bidang hukum Islam tentang kehidupannya. Jadi terkadang generasi zaman sekarang hanya mengambil apa yang tampak dan tidak mau mempelajari secara dalam. Dan kadang-kadang atau seringkali mudah sekali, ya, tergesa-gesa mengeluarkan vonis kafir kepada siapa saja yang dipandang keluar dari ajaran agama Islam. Bahkan ada fenomena kelompok-kelompok tertentu yang mudah sekali, ya, aktif mengkafirkan kelompok lainnya. Mereka memandang bahwa orang-orang yang ada di luar kelompoknya atau yang tidak berbaiat kepada imam mereka dianggap sebagai kafir, murtad, dan keluar dari Islam. Padahal, ya, Nabi Muhammad SAW dan juga tentunya para sahabat, dan lebih lengkap lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melarang sekali kita kaum muslim sendiri untuk mengkafirkan sesama muslim. Bahaya menuduh kafir kepada seorang muslim dijelaskan dalam beberapa hadis. Sesungguhnya perkataan tafsiq atau menuduh seseorang berbuat fasik atau takfir, yaitu menuduh kafir, itu adalah sebuah perkataan yang berat yang tidak boleh sembarangan diucapkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wala'nul mu'min kaqatslihi, wa man rama mu'minan bi kufrin fahuwa kaqatslihi." Melaknat seorang mukmin sama dengan membunuhnya. Menuduh seorang mukmin dengan kekafiran sama dengan menuduhnya. Hadis riwayat Bukhari. Ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Siapa saja yang berkata kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka akan terkena salah satunya jika yang vonisnya itu benar. Dan jika tidak benar, maka akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Makanya hati-hati, ya. La yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtadat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Tidaklah seseorang memponis orang lain sebagai fasik atau kafir, maka akan kembali kepadanya jika yang divonis tidak demikian. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jika seseorang berkata kepada saudaranya, "Wahai fasik, hai kafir, hai musuh Allah," kemudian sedangkan orang yang kita katakan seperti itu tidak seperti itu, maka akan kembali ucapan itu kepada yang berkata. Akan kembali kepada orang yang mengatakan.
Atau misalkan demi Allah tidak akan mengampuni kamu. Dan ternyata dia itu tidak seperti yang kita ucapkan, maka itu akan kembali kepada diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Man dalladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulanin fa inni qad ghafartu li fulanin wa ahbattu amalaka. Masyaallah ya. Siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak mengampuni si fulan, sesungguhnya aku telah mengampuni dosanya dan aku telah menghapuskan amalmu. Jadi mengucapkan kepada seseorang yang mungkin berbeda dengan kita, meskipun sesama muslim, Allah nggak ngampuni kamu. Ya. Allah nggak ngampuni kamu. Ya. Bilang seperti itu tidak boleh. Karena bisa jadi apa? Allah mengampuni dosanya dan kita yang ngomong Allah tidak akan mengampuni dosamu. Maka kita yang mengucapkan seperti itu akan dihapuskan amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi Muhammad juga bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan yang tidak dipikirkan apa dampak-dampaknya akan membuatnya terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak timur dengan barat. Na'udzubillah. Jadi itulah tadi beberapa bahayanya ketika kita menuduh seorang itu kafir atau menuduh seorang itu fasik. Meskipun itu termasuk adalah orang Islam sendiri. Mungkin sebagian orang mengira bahwa status kafir atau muslimnya seseorang hanya akan berdampak pada kehidupan akhirat. Padahal tidak, ya. Karena ketika seseorang itu menuduh orang lain kafir, ya, maka ya itu nanti akan ada kepanjangannya, ya, konsekuensi dalam kehidupan sosial. Dengan status tersebut, kita dapat menentukan hukum Islam yang berlaku atasnya. Jika ia muslim, tentunya kan ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Jika ia kafir, ya, tidak ada kewajiban bagi kita untuk mensolatkannya ketika dia meninggal. Kemudian nggak ada jatah warisan. Kemudian dia juga tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Makanya kalau kita mengucapkan kafir atau mengucapkan fasik kepada orang lain, padahal dia itu sesama muslim, makanya hati-hati. Orang yang kita katakan itu nanti nggak boleh kita sholatin. Dia nggak dapat warisan. Dia nggak boleh dikuburkan di kaum muslimin. Kan kita jahat sekali. Ya, wong dia seorang muslim, dia bersyahadat, ya, dia kalau soal keimanan dia kan kita nggak ada yang tahu. Makanya berhati-hati dengan hal ini, ya. Kemudian disampaikan lagi oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya, menjelaskan tentang bahayanya mengkafirkan seorang muslim. Beliau menegaskan, menuduh seorang muslim sebagai kafir hukumnya amat berbahaya dan akibat yang akan ditimbulkannya lebih berbahaya lagi. Ya, di antaranya bagi istrinya dilarang berdiam bersama suaminya yang kafir. Kan kasihan. Hanya gara-gara kita menuduh dia kafir, ya. Dan mereka harus dipisahkan. Iya. Padahal dia kan muslim, tapi gara-gara kita menghukumi dia kafir, dia harus pisah dengan istrinya. Karena istrinya seorang muslimah dan seorang muslimah, kemudian kita hukumi kafir, maka harus kita ceraikan dia. Kan kita juga yang dapat dosa. Seorang wanita muslimah tidak sah menjadi istri orang kafir. Bagi anak-anaknya, dilarang berdiam di bawah kekuasaannya karena dikhawatirkan akan mempengaruhi mereka. Kasihan juga anak-anaknya. Anak-anak tersebut adalah amanat dan tanggung jawab orang tua. Jika orang tuanya kafir, maka menjadi tanggung jawab umat Islam. Nah, kalau kita mengkafirkan seseorang, ya kita sudah menceraikan antara suami dan istrinya. Kemudian anak-anaknya menjadi tanggungan kita. Ya, tanggungan kita yang mengkafirkan. Karena ibaratnya udah kita melepaskan itu kan. Orang yang murtad itu kehilangan haknya dari kewajiban-kewajiban masyarakat atau orang lain yang harus diterimanya. Misalnya ditolong, dilindungi, diberi salam, bahkan dia harus dijauhi sebagai pelajaran. Jadi
sangatlah keji perbuatan orang-orang yang mengkafirkan sesama muslim. Jadi dia harus memisahkan itu tadi. Makanya sekali lagi bahaya sekali ya. Jangan sampai kita mudah mengatakan kafir kepada seseorang orang muslim. Ya. Kalau begitu siapa Ustadz yang harus berhak dikafirkan? Ya. Yang pertama, yang berhak untuk kita kafirkan adalah orang-orang kafir itu sendiri. Ya, yang dia bukan Islam. Tetapi di sini ada yang lebih spesifik. Ya. Karena orang kafir itu, definisi kafir itu ada dua. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir zimmi itu orang-orang yang tidak beragama Islam, tidak beriman kepada Allah, tetapi mereka itu hidup di negara yang berasaskan atau undang-undangnya Islam. Misalkan di negara Indonesia, mereka ada orang Nasrani, orang Yahudi, orang Katolik, ada Konghucu, ada Buddha, Hindu. Ya. Nah, mereka orang-orang kafir, tidak beriman, tetapi karena mereka itu di bawah pelindungan pemimpin yang muslim, maka mereka tidak boleh kita perangi. Mereka hidup aman di negara Islam. Tetapi ada juga kafir harbi. Kafir harbi itu mereka yang memerangi kita, maka kita juga harus melawan, kan begitu. Nah, orang-orang di Indonesia yang mereka tidak beragama Islam, selama mereka tidak berbuat keonaran, maka kita tidak boleh memerangi mereka. Ada orang Kristen misalkan, dia orang baik, mentang-mentang dia orang kafir, lewat depan rumah kita lalu kita bunuh. Kita juga yang salah. Bukan hanya salah soal agama saja, secara hukum kita juga salah. Wong dia nggak berbuat dosa sama kita, nggak berbuat kesalahan sama kita, lalu kita bunuh begitu aja, kita juga yang salah. Tapi kalau misalkan ada negara lain, negara kafir, ya, kemudian menghantam kita, nah kita juga harus melindungi diri kita. Jadi tidak sembarangan kita mengkafirkan ya. Kalau orang-orang seperti mereka yang nggak usah kita kafirkan, mereka udah kafir. Dalam penjelasan ini ada tiga ya yang berhak dikafirkan itu. Yang pertama golongan komunis atau ateis yang mereka ya percaya pada suatu falsafah atau undang-undang yang memang bertentangan dengan syariat dan hukum Islam. Ateis mereka nggak percaya sama Tuhan kok. Ya. Kemudian yang kedua orang-orang atau golongan dari paham yang menamakan dirinya sekuler yang memang betul-betul secara terang-menerang ya terang-terangan menolak agama Allah dan memerangi siapa saja yang berdakwah dan mengajak masyarakat untuk kembali kepada syariat dan hukum Allah. Nah, ini mereka boleh kita kafirkan. Yang ketiga, ya, di sini disebutkan ya, orang-orang dari aliran kebatinan. Disebutkan di sini misalnya golongan Duruz, Nasyriyah, Ismailiyah dan lain-lainnya. Dan ini kebanyakan dari mereka itu berada di Suriah dan sekitarnya. Kalau orang Indonesia ada kan Islam kejawen begitu ya. Mereka ada yang memang beragama Islam tapi masih kejawen begitu. Nah, itu bagaimana begitu ya? Nanti ada penjelasannya. Jadi begitulah ikhwani fillah akan kita berhati-hati sekali lagi untuk tidak mengkafirkan seorang muslim karena mereka masih kondisi Islam. Baik. Saya lanjutkan. Syarat keislaman ya. Syarat keislaman seseorang ya, yaitu harus ikrar 2 kalimat syahadat. Syarat utama bagi orang yang baru masuk Islam ialah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barang siapa yang mengucapkan dan mengikrarkan dengan lisannya, maka dia menjadi orang Islam. Kemudian berlaku baginya hukum-hukum Allah. Walaupun dalam hatinya dia mengingkari. Karena kita hanya diperintahkan untuk menghukumi secara dohir. Adapun batinnya kita nggak tahu, kita serahkan kepada Allah. Ya, kita serahkan kepada Allah. Jadi misalkan ya, kayak ada orang Indonesia, misalkan orang Indonesia sendiri, misalkan dia Islam kejawen.
dia mengucapkan syahadat. Maka ya, karena dia sudah mengucapkan syahadat, mengikrarkan dengan lisannya, dia sudah menjadi orang muslim dan berlaku baginya hukum-hukum Islam. Ya dia harus sholat, harus zakat, harus puasa. Ya, secara zahirnya begitu. Meskipun ya ketika dalam hatinya dia mengingkari gitu. Itu udah urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk yang seperti itu tidak boleh kita kafirkan juga. Kecuali memang betul-betul menyimpang ya. Sudah betul-betul apa syirik ya. Tapi selama seorang muslim itu masih mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak boleh dibunuh. Ya, tidak boleh dikafirkan. Dosa besar itu juga tidak merusak keislaman seseorang. Dalam paham akidah As-Suwaja, Ahlussunnah wal Jamaah, dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang meski dilakukan berulang-ulang itu tidak membatalkan syahadatnya. Ya, dan juga tidak membuat berubah statusnya menjadi kafir. Ya, kecuali bila menafikan kewajiban-kewajiban yang mutlak seperti kewajiban sholat, zakat, dan lainnya. Yang membuat kafir itu bukan tidak melakukan ibadah sholat atau tidak bayar zakat, tetapi mengingkari adanya kewajiban tersebut. Jadi, bila ada seorang muslim sholatnya jarang-jarang, tapi dalam keyakinannya dia sadar bahwa sholat itu wajib, cuma masalahnya dia males, maka orang-orang semacam ini tidak boleh dikatakan kafir atau murtad. Mungkin dia sebagai orang yang fasik saja. Orang fasik itu ya orang muslim, udah ngerti ajaran Islam tetapi nggak mau nindak no. Itu orang fasik berarti. Ya, tapi tidak boleh dikatakan dia kafir. Nah, pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa itu dihukumi kafir, apalagi dosa besar, itu adalah paham Mu'tazilah. Ya, paham akidah Mu'tazilah. Dia menurut mereka, ya, menurut paham mereka, Tuhan berjanji untuk memberi pahala kepada yang berbuat baik dan juga mengancam yang berbuat dosa. Sekalipun orang yang melakukan dosa, maka tidak ada ampun lagi selamanya. Ya, karena itu bila seorang berdosa dan mati sebelum bertobat, maka dia kekal di neraka selama-lamanya. Nah, ini ekstrim, ya. Kalau orang yang berbuat dosa, ya apalagi dosa besar, itu menurut mereka, menurut paham Mu'tazilah, itu sudah dianggap kafir. Maka menurut mereka harus taat terus begitu. Dan apalagi ketika mati belum bertobat, maka ditempatin neraka. Padahal bukan hak dia, bukan prioritas dia untuk memasukkan neraka surga, itu bukan hak dia, tapi keputusan di tangan Allah. Baik. Menurut Syekh Mustafa Muhammad Tohan dalam Al-Fikr Al-Islami Al-Mu'asir, pemikiran Islam kontemporer, menyatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar adalah mukmin asi, beriman namun melakukan maksiat. Ya. Jadi perkaranya menjadi urusan Allah. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni dosanya. Namun jika Allah menghendakinya untuk disiksa, ia akan disiksa sesuai kadar dosanya. Jadi bukan hak prioritas kita untuk menghukumi diadab ataupun dimasukkan neraka, bukan hak kita. Ya. Dijelaskan dalam sebuah hadis, keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, di hatinya ada seberat rambut kebaikan. Keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sedang di hatinya ada seberat gandum kebaikan. Dan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah sedang di hatinya ada seberat zarrah atau biji ya kebaikan. Jadi kebaikan yang di sini maksudnya adalah keimanan. Jadi manakala dalam hati seorang muslim, meskipun dia itu fasik ya atau munafik, tetapi dalam hatinya itu ada keimanan, dia akan dibebaskan dari neraka. Tapi jangan bercita-cita seperti itu ya. Jangan bercita-cita seperti itu. Mentang-mentang nanti Allah akan keluarkan dari neraka, kemudian kita berbuat fasik terus mengkafirkan orang, nggak boleh. Kemudian berikutnya, kafir yang bukan kafir.
Gimana maksudnya? Kafir yang bukan kafir. Jika seseorang tidak mengerti bahwa itu adalah suatu bentuk kekafiran, maka ia tidak berhak divonis kafir. Ada seseorang yang tidak paham kalau dia melakukan sesuatu, kemudian itu nanti imbasnya bisa menjadi kafir, maka itu tidak mengapa, itu dimaafkan. Ya, dimaafkan. Contohnya, Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun innallaha bikulli syai'in alim." Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskannya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Jadi Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum ya sampai Allah sendiri memberikan petunjuk kepada mereka dengan cara apa? Dengan ya mereka dijelaskan ya tentang apa yang harus mereka jauhi. Kemudian juga wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi ketika sudah diutus rasul, rasul menjelaskan ini itu, maka ya ketika dia berbuat suatu perbuatan yang bentuk kekafiran, maka dia bisa divonis sebagai kafir karena sudah diutus nabi atau rasul untuk mengingatkan. Namun jika seseorang sangat berlebihan di dalam meninggalkan tolabul ilmi dan mencari kejelasan tentang permasalahannya, maka ia tidak diberi udur. Contohnya, ketika disampaikan kepada seseorang bahwa ia telah mengerjakan sebuah perbuatan kekafiran, ya ada orang yang mengatakan, itu tuh yang kamu perbuat tuh nanti mengandung kekufuran loh. Namun, ia tidak mau peduli dan tidak mau mencari kejelasan tentang permasalahannya, maka yang semacam ini tidak mendapatkan udur. Ya. Kemudian penjelasan berikutnya, maksud kata kafir dan syirik dalam Al-Qur'an. Ya. Karena kan dalam Al-Qur'an ada kalimat kufur sama syirik. Apakah kalimat kufur sama syirik ini juga termasuk kafir keluar dari agama Islam? Ya. Syekh Mustafa Muhammad Tohan menjelaskan bahwa kata-kata kafir atau syirik dalam Al-Qur'an terkadang itu ditujukan kepada sebagian dari perbuatan maksiat. Dan itu merupakan majas atau kiasan untuk menjelaskan bahwasannya perbuatan maksiat itu sangat besar dosanya. Contoh dari hal tersebut adalah contoh dari Nabi ya. Jadi di dalam Al-Qur'an ungkapan syirik ataupun kafir itu tidak melulu ya dia itu kafir secara keseluruhan, tetapi bisa diartikan majas dan diartikan maknanya yaitu maksiat. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah ya, demi bulan, ya, demi bintang, demi kamu misalkan. Maka sungguh dia telah kafir atau musyrik. Nah, kafir yang di sini, maksudnya kafir di sini itu dia bermaksiat kepada Allah, bukan menyebabkan seorang keluar dari agama Allah. Atau contoh yang berikutnya, ya ma'syarun nisa tasaddaqna wa aktsirnal istighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsar ahlin nar faqalat imra'atu minhunna jazlah wa malana ya Rasulullah aktsaru ahlin nar qala tuktsirna la'na wa takfurnal ashira. Wahai wanita, sedekahlah dan banyaklah istighfar. Karena sesungguhnya aku telah diperlihatkan bahwa kalian para wanita yang terbanyak penghuni neraka. Maka ada orang yang pintar atau wanita yang pandai. Kenapa wanita kebanyakan masuk neraka, penghuni neraka? Lalu Nabi Muhammad bersabda, karena kalian banyak melaknat dan kufur terhadap suami. Nah, makna kufur terhadap suami di sini itu bukan kafir ya, tetapi dia apa? Tidak berbuat baik kepada suami, ya. Tidak berbuat baik kepada suami, mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Baik. Jadi pentingnya belajar ilmu agama. Alhamdulillah,
pentingnya belajar ilmu agama. Kita mengetahui, apalagi ilmu tafsir, kita mengetahui ayat-ayat yang berbunyi kufur-kufur ya, atau syirik-syirik, atau kafir. Dan itu kebanyakan memang misalkan ayatnya itu ditujukan kepada kaum muslimin, itu tidak serta-merta semuanya bermakna kafir. Ya, tidak serta-merta semuanya bermakna kafir, tetapi dijelaskan tadi oleh Syekh tadi, ya, itu bermakna maksiat. Ya, itu bermakna maksiat. Disitulah pentingnya kita harus berhati-hati. Jangan mudah bilang, kamu gara-gara begini, kamu kafir. Kamu syirik, kamu musyrik. Mana buktinya? Ini buktinya. Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa orangnya yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, siapa yang berhukum tapi nggak pakai hukum Allah, maka dia kafir. Berarti orang Indonesia semuanya kafir, kan begitu. Ya. Nah, ini yang semacam ini ada ulama kelompok tertentu yang takfiri. Dia apa? Mengambil dalil tadi. Pokoknya kalau yang tidak berundang-undang dengan Al-Qur'an Sunnah dibilang kafir begitu. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, tidak dibolehkan. Ibnul Qayyim menerangkan tentang kandungan ayat ya. Ayat tadi itu, kufur itu ada dua macam. Ada kufur akbar, kufur besar, dan kufur asgor, kufur kecil. Kufur akbar adalah kufur yang mewajibkan pelakunya masuk neraka dengan kekal. Ya, orang-orang yang tidak percaya dengan Allah, ya, pokoknya orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka tuh kekal di neraka. Gimana mau keluar dari neraka coba? Mereka aja nggak percaya sama Allah. Ya, kalau udah nggak percaya, ya sudah, tempatnya di neraka dengan kekal. Tetapi kalau ada kufur asgor, ya, akan menjadikan pelakunya diadab di neraka, tapi tidak abadi selamanya. Itu kebanyakan, ya, ini kufur asgor itu bisa terjadi kepada orang muslim yang fasik. Ya, dia seorang muslim tapi nanti karena dia berbuat kekufuran, ya, kekufuran itu banyak maknanya ya, kufur itu ya, bukan kafir kufur itu. Kufur itu termasuk orang yang tidak bersyukur juga bilang kufur nikmat kan begitu. Masa hanya gara-gara tidak bersyukur kepada Allah kita dibilang kafir kan? Nah, yang semacam ini itu adalah fasik ya. Dan nanti orang-orang yang kufur itu, orang muslim yang kufur itu diadab neraka tapi nanti dia tidak abadi karena tempat kembali dia seorang muslim itu di surga. Nah, sebagai penutup ya, kita harus betul-betul teliti ya dan hati-hati dalam menyikapi hal ini. Jangan mudah melontarkan kafir kepada saudara kita sesama muslim. Ya. Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna mengatakan, kita tidak mengkafirkan seorang muslim yang telah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, mengamalkan tuntunan atau tuntutan-tuntutannya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baik karena pendapatnya maupun karena kemaksiatannya, kecuali jika ia mengatakan kata-kata kufur, mengingkari suatu yang telah diakui sebagai asas dari agama, atau mendustakan ayat-ayat Al-Quran yang sudah jelas maknanya, menafsirkannya dengan cara yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, atau melakukan sesuatu perbuatan yang tidak mudah ditafsirkan, kecuali kekufuran. Jadi sekali lagi, kita generasi muslim ya yang masih muda ini sebisa mungkin banyak belajar ya, banyak belajar ilmu agama, karena apa? Supaya kita sekali lagi tidak mudah untuk memvonis orang itu gara-gara dia beramal tidak sesuai dengan kita lalu kita bilang dia kafir. Tidak boleh ya. Karena orang yang mengatakan kekufuran itu, kalau misalkan yang orang itu kita kafirkan tapi kenyataannya tidak, justru akan kembali berbalik kepada diri kita sendiri. Jadi terakhir ya, urusan yang semacam hal itu ya, selama dia dari awal bersyahadat, kemudian juga dia melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah ya, itu kita tidak pantas untuk menilai dan memvonis, karena bisa jadi hatinya lah yang Allah Subhanahu wa taala nilai.
Barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ada pertanyaan? Taib. Jika tidak ada, nanti materi akan saya share di grup WhatsApp dan jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran. Barakallahu li walakum. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Hayya binana tatim bikiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi ada rekamannya, nanti akan saya share ya. Kapan-kapan rekamannya nanti biar bisa menyimak. Wa'alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan diperbolehkan untuk live dari keluar dari room meeting.